Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priya Cantika Ramadhani. Saya berasal dari program studi Bioteknologi Universitas Esa Unggul Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bakteri Lactobacillus. Karena bakteri Lactobacillus digunakan dalam bioteknologi untuk mengawetkan makanan dan juga meningkatkan kualitasnya melalui fermentasi, menghasilkan produk seperti yogurt, keju, dan juga susu fermentasi lainnya. Harapannya, melalui pemaparan ini, kita bisa memahami inti materi yang lebih jelas dan juga mendapatkan wawasan baru. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasannya. Selanjutnya masuk ke dalam materi bakteri Lactobacillus sang penjaga tubuh. Mengapa Lactobacillus itu penting? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita berinteraksi dengan bakteri tanpa menyadarinya. Tidak semua bakteri itu berbahaya. Bahkan, sebagian justru memiliki manfaat yang luar biasa. Lactobacillus spp, salah satu kelompok bakteri asam laktat, termasuk mikroorganisme yang sangat berpengaruh bagi kesehatan manusia. Bakteri ini ditemukan di berbagai bagian tubuh, terutama usus dan sistem reproduksi, serta dalam banyak makanan fermentasi tradisional, karena kemampuannya menghasilkan asam laktat dan menghambat bakteri patogen. Lactobacillus sering dianggap sebagai bakteri baik. Selanjutnya, apa itu bakteri asam laktat atau BAL? Bakteri asam laktat adalah kelompok bakteri yang mengubah karbohidrat menjadi asam laktat. Mereka bersifat gram-positif, tidak membentuk spora, dan umumnya tumbuh di kondisi anaerob. BAL, termasuk Lactobacillus, mampu menghasilkan berbagai metabolit seperti asam organik, hidrogen peroksida, dan bakteriosin, yang berfungsi sebagai antimikroba alami. Kemampuan inilah yang membuat mereka sangat efektif dalam mempertahankan keseimbangan mikroba dalam tubuh maupun dalam proses pengawetan makanan. Selanjutnya, kita akan mengenal Lactobacillus spp. Apa itu Lactobacillus spp? Genus Lactobacillus terdiri atas lebih dari 106 spesies yang berbeda, dengan sekitar 56 spesies dikenal memiliki efek probiotik. Bakteri ini umumnya berbentuk batang, bersifat asidofilik atau tahan asam, dan dapat bertahan dalam lingkungan tubuh manusia yang memiliki pH rendah, seperti lambung dan juga organ reproduksi. Bakteri ini tidak hanya menempati saluran pencernaan, tetapi juga terdapat pada mulut, kulit, saluran kemih, dan makanan fermentasi. Kemampuannya menghasilkan asam laktat membuat lingkungan menjadi tidak cocok bagi bakteri patogen, sehingga membantu tubuh melawan infeksi. Manfaat Lactobacillus bagi kesehatan tubuh manusia. Yang pertama, dapat melawan bakteri patogen. Lactobacillus mampu menghambat pertumbuhan bakteri berbahaya seperti E. coli, Salmonella, atau Staphylococcus aureus. Bakteri ini menghasilkan bakteriosin, zat antimikroba spesifik yang menyerang patogen tanpa mengganggu mikrobiota baik lainnya. Yang kedua, menyeimbangkan mikrobiota usus. Mikrobiota usus sangat sensitif dan dapat terganggu oleh antibiotik, stres, pola makan buruk, atau infeksi. Lactobacillus membantu memulihkan keseimbangan tersebut dengan memperbanyak populasi bakteri baik dan menekan bakteri jahat. Yang ketiga, meningkatkan sistem imun. Beberapa spesies, seperti Lactobacillus acidophilus dan Lactobacillus rhamnosus, terbukti meningkatkan aktivitas sel imun, termasuk sel T dan produksi antibiotik imunoglobulin A. Efek ini membuat tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Yang keempat, mencegah dan mengatasi diare. Diare akibat infeksi atau penggunaan antibiotik dapat diatasi dengan probiotik Lactobacillus, karena bakteri ini menormalkan kembali komposisi mikroba usus. Yang kelima, mengurangi kolesterol dan resiko penyakit metabolik, seperti spesies Lactobacillus bulgaricus dapat menurunkan kadar kolesterol dengan menguraikan asam empedu, sehingga
membantu meningkatkan metabolisme lemak. Selanjutnya, peran utama Lactobacillus dalam fermentasi pangan adalah mengubah gula menjadi asam laktat yang berfungsi sebagai pengawet alami dengan menurunkan pH produk. Asam laktat ini mencegah pertumbuhan bakteri berbahaya dan memperpanjang masa simpan makanan seperti susu fermentasi, keju, acar, dan kimchi. Selain itu, beberapa spesies Lactobacillus berperan sebagai probiotik, meningkatkan rasa dan tekstur, sehingga menghasilkan senyawa bioaktif yang bermanfaat bagi kesehatan. Keuntungan fermentasi menggunakan Lactobacillus, yang pertama membuat makanan lebih aman dikonsumsi, yang kedua meningkatkan daya simpan, yang ketiga meningkatkan nilai gizi, yang keempat memperkaya rasa dan aroma, dan yang terakhir mempermudah pencernaan bahan makanan yang kompleks. Fermentasi memiliki dua tipe mekanisme, yang pertama homofermentatif, yang kedua heterofermentatif. Homofermentatif menghasilkan hampir 100% asam laktat, contoh seperti Lactobacillus acidophilus dan Lactobacillus bulgaricus, cocok untuk yogurt dan produk susu fermentasi. Yang kedua heterofermentatif, menghasilkan asam laktat plus gas plus asam lain seperti asetat dan proponiat. Contohnya seperti Lactobacillus brevis dan Lactobacillus fermentum, memberikan aroma dan rasa khas pada kimchi, asinan, dan sayuran fermentasi. Selanjutnya ada beberapa spesies utama Lactobacillus. Di sini saya menyantumkan hanya 4 spesies. Yang pertama ada Lactobacillus acidophilus yang dapat meningkatkan imun dan mengurangi diare. Yang kedua ada Lactobacillus rhamnosus yang efektif melawan infeksi usus. Yang ketiga Lactobacillus casei yang membantu penyerapan vitamin. Dan yang keempat Lactobacillus reuteri yang memperkuat dinding usus. Kesimpulannya adalah Lactobacillus spp merupakan kelompok mikroorganisme yang sangat berperan dalam kesehatan manusia dan industri pangan. Kemampuan mereka dalam memproduksi asam laktat, menghambat patogen, memperkuat sistem imun, serta memperbaiki kualitas makanan membuat bakteri ini sangat penting secara biologis maupun ekonomi. Mengkonsumsi makanan fermentasi atau produk probiotik dapat membantu menjaga kesehatan pencernaan, imunitas, dan metabolisme tubuh. Probiotik adalah Setelah bakteri yang membahas menguntungkan, semua bakteri materi baik, tentang dan dulu Lactobacillus, kita mengonsumsi mari dalam kita jumlah besar melihat melalui video makanan kita. berikut Tetapi di tentang dunia saat bagaimana ini cara kita kerja terpapar oleh probiotik. banyak sekali stres. Jadi kebanyakan orang kekurangan probiotik dan mereka perlu mengonsumsinya untuk memastikan pencernaan yang baik, pembuangan yang lancar, dan pada akhirnya dukungan imun yang optimal. Jadi ketika Anda mengonsumsi probiotik, bakteri tersebut mulai menginisiasi berbagai jalur dalam tubuh Anda. Mereka meningkatkan produksi enzim. Mereka menyerap racun. Mereka benar-benar dapat meningkatkan keteraturan Anda. Sistem kekebalan tubuh Anda diperkuat. Namun mereka tidak bertahan selamanya. Mereka semua adalah bakteri sementara. Mereka masuk sama seperti diet Anda, makanan Anda. Mereka melakukan suatu pekerjaan lalu pergi. Jika Anda mengambil seluruh koloni probiotik seta yang dikenal sebagai mikrobioma, yaitu keseluruhan jumlah bakteri dalam tubuh kita, 70% dari sistem kekebalan tubuh kita ditemukan di sana. Di dalam mikrobioma yang penuh dengan bakteri ini, jika Anda tidak mengeluarkannya dan menimbangnya, beratnya mungkin sekitar 6 pon, jadi kita perlu mengonsumsinya sebagai suplemen setiap hari. Ini menjaga kita tetap sehat, tetap bugar, dan benar-benar membuat kita merasa dalam kondisi terbaik.